Selesai juga lemburnya akhirnya. Masih tidur gak ya? Kayaknya udah bangun. Tadaima. Iya nih, lembur. Capek, tapi terima kasih ya udah nemenin aku selama ini. Aduh, udah, sakit. Jangan keras-keras pijitnya. Aduh. Yo, welcome di Karun Nusantara. Seperti biasa, Soro-Soro Cikanda. Kita kembali di sesi membahas seputar kehaluan. Di episode 3 ini kita kedatangan sebuah waifu yang awalnya itu aku temukan secara tidak sengaja di timeline Twitter ya. Awalnya dulu, pertama kali aku tahu eksistensi waifu ini tuh dari situ. Dulu waktu anime light novel Samang yang belum terkenal, si ilustratornya itu sempat muncul di timelineku. Pas aku lihat gambarnya itu kok cakep. Ternyata itu nama karakternya adalah si Alia dan judul light novelnya ini adalah Rosidere atau kepanjangannya Alia siapa namanya? Alisa Mikanovna Kuju. Alisa Kuju aja udahlah ya. Alia, udah Alia aja. Thank you Mbak Sumire. Jadi seriesnya itu kalau kita singkat jadi Rosidere, nggak usah panjang-panjang lah ya. Aku juga nggak bisa bahasa Inggris. Seperti biasa sebelum aku bahas waifunya, aku akan bahas dulu backstory-nya. Siapa tahu di sini belum ada yang nonton seriesnya, jadi biar ngerti dulu itu cerita tentang apa sih. Jadi pada dahulu kala, hiduplah seorang sepasang kekasih wanita Jepang dengan seorang pria Rusia. Lalu mereka menikah dan mereka brojol anak bernama Alisa Mikhailovna Kuju, atau kalau dalam bahasa Rusianya Alisa Mikhailovna Kudya. The End. Thank you Google Translate. Jadi sebenarnya kalau dari sisi story ya guys, ini tuh nggak ada yang baru karena kalau yang udah sering lihat anime-anime roncom di sekolah ditambah bumbu-bumbu drama sekolah ya kurang lebih sama, nggak ada bedanya. Cuman sebenarnya main selling point-nya itu bukan di drama sekolahnya guys. Main selling point-nya itu adalah betul sekali, bahasa Rusianya. Sebagai lahir di generasi game Red Alert 2, udah pasti culture Rusia ini membuat aku tertarik buat nonton. Apalagi nih masukkan anime gitu. Jadi apa sih yang membuat si Alia ini, waifu blasteran Jepang Rusia ini, menarik untuk kita pinang? Iguso kita bahas. Pertama kali lihat ilustrasi yang dibuat membungkusan ini di Twitter, itu aku langsung terpana pada pandangan pertama melihat wajahnya, badannya, sorry, kedistrak tadi. Jadi dari kecil Alia ini emang udah terkenal cakep dan anggun di hadapan orang-orang sekitarnya. By default memang rambutnya itu putih ya guys. Dari lahir udah putih rambutnya. Tapi menjelang SD kalau nggak salah ya, atau TK ya, aku nggak tahu itu SD atau TK. Rambutnya itu memang dicat jadi blonde warna kuning gitu. Tapi sering berjalannya waktu, rambut ini akhirnya luntur lagi, yang blondenya tadi itu, terus dia jadi rambut balik ke rambut defaultnya yang putih itu. Sampai sekarang ini. Ya, dengan pesonanya anggun dan rambut putihnya itu, maka sering dicap sama orang sekitarnya itu sebagai Uju sama atau ratu ya. Selain rambutnya putih, dia juga punya yang benar. Nggak cuma di asetnya aja guys, tapi sebenarnya secara postur si Alia ini termasuk sebuah waifu yang well balanced. Mulai dari kulitnya yang putih bersih, terus dia punya tinggi yang cukup, jadi nggak terlalu pendek dan nggak terlalu tinggi banget. Ditambah dengan struktur paha dan kakinya itu, shit. Terus ada si Taroikinya juga. Aku udah bilang di episode sebelumnya bahwa ini adalah salah satu penjemurna dari sebuah kesempurnaan waifu. Harus wajib ada. Tak lengkap rasanya kalau sudah punya aset yang bagus tidak dibarengi dengan kecerdasan. Perlu kalian tahu ya bahwa si Alia ini termasuk orang yang cerdas karena itu dibuktikan dari ranking setiap ujian semester di sekolahnya. Itu dia nggak pernah ranking 2 guys, always ranking 1. Damn bro. Si Kuzi aja ranking berapa tuh nggak tahu, 33 kayaknya. Itu pepetan terus sama si Soyuki. Jadi kalau misalnya dia nggak pinter, ikro mas.
Otaknya encer, tapi ototnya nggak ketinggalan bro, dia juga canggih. Jadi pelajaran olahraga ini sebagai panggung bagi Alia untuk menunjukkan bahwa dia tidak hanya pintar di otak, tapi juga bertalenta di lapangan. Komplit lah pokoknya, pintar di kelas, jago di lapangan. Waduh, kurang apa lagi bro. Ini kalau dicari di real life, itu susah nyarinya guys. Ada, tapi susah. Makanya kalian lari ke 2D kan. Ya sama, problemnya sama. Aku juga dari kesini juga gara-gara itu guys. Alia punya salah satu trait yang bagus, salah satunya ini, yaitu dimana dia selalu menantang dirinya untuk bekerja lebih baik dan lebih perfect dibanding orang-orang sekitarnya. Ya, trait ini sebenarnya aku menyebutnya the perfectionist. Jadi dari kecil ini udah kelihatan bahwa si Alia ini selalu bekerja lebih banyak dan lebih bagus daripada orang-orang sekitarnya. Bukan karena dia itu jago, enggak ya emang dia jago ya, tapi bukan karena dia jago sebenarnya. Karena dia punya sense of justice bahwa ternyata kalau kita dikasih amanah itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu pun juga ia lakukan ketika ia mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Nah, itu dari mulai persiapannya tuh semua dilakukan dengan sebaik mungkin. Ya walaupun effortnya ini sebenarnya nggak sendirian, dia bareng sama si Masashi Kakuzi tadi ya. Tapi tetap dia akan selalu effort lebih dibanding orang-orang sekitarnya. Jadi ketika kamu sama Alia, kamu jangan kaget bahwa dia selalu ngasih effort berlebih di setiap keseharianmu. Terlepas dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh Kuzi, sebenarnya si Alia ini termasuk salah satu wanita yang mandiri. Itu dibuktikan di beberapa scene, termasuk salah satunya yang ketika si Kuzi ini sedang sakit. Tapi Alia mengharuskan untuk ikut program wawancara calon-calon ketua OSIS oleh si Soyuki. Sebenarnya secara mental dan materi itu si Alia ini nggak siap, nggak ada Kuzi soalnya. Ya mau nggak mau tetap harus maju walaupun si Kuzinya lagi sakit. Nah, trait mandiri ini dikumpul sama maximum effort itu membuat dia terbentuk menjadi wanita yang kuat dan tidak manja. Ya kecuali yang ini ya, yang ini. Oh my god, amazing. Papa mau 3. Pas si Kuzi sakit pun si Alia nggak lupa juga ikut merawat si Kuzi, ngasih obat sama ngasih makanan buat treats kalau nggak salah. Jadi dia bisa masak guys ternyata. Dan nggak lupa juga buat cosplay pakai apron. Arigatou gozaimasu. So sudah pasti kalau sama Alia ini urusan rumah tangga tuh udah pasti gampang lah ya. Santai dulu nggak sih? Nah, ini dia sistem alat tempur mutakhir dari Jepang yang bisa memporak-porandakan ketahanan siap. Si Alia ini kebetulan adalah anak kedua ya guys, jadi dia punya seorang kakak. Tapi entah kenapa trait kakaknya ini dibikin lebih manja suaranya itu. Kalau bisa 2, kenapa harus 1? Oh! Tapi ingat ya guys, ini juga harus dapat persetujuan dari si Alianya, karena ternyata si Alia ini tahu kalau si Masa ini sedang curi-curi perhatiannya atau SSI, speak iblis sama si Kuzi. Jadi kalau kalian ingin meminang Alia dan meminang si Masa, tanya dulu nih sama si Alia, mau nggak beristri 2? Sesuai yang aku singgung di awal tadi, ini merupakan main selling point dari seri Sorsidere ini. Jadi Sunderinya itu bilingual guys. Ya biasanya aku sendiri itu masukkan nilai negatif karena aku benci banget Sundere. Sundere. Tapi ini aku nilai plus karena yaitu kapan lagi dapat jokes bahasa Rusia. Besar dan dilahirkan di Vladivostok membuat si Alia ini dia fasih berbahasa Rusia. Makanya kadang kalau dia lagi marah atau dia lagi ngejokes itu dia langsung otomatis menggunakan bahasa Rusia. Yang biasa kalau waifu Sundere itu Betsuni sekarang jadi Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье! Oke, itu dia kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh si Alia ini. Bagaimana dengan kekurangannya? Karena seperti yang kita tahu ya, Malaysia ini tempatnya salah guys. Bukan nabi boy. Jujur sebenarnya sebagai seorang waifu, Alia ini udah termasuk waifu yang flawless, perfect di all direction gitu. Tapi karena suatu trauma membuat dia ini akhirnya menjadi punya 2 kelemahan yang cukup fatal. Yang pertama ini, kenapa dia dianggap sebagai solitary princess atau ratu yang mengurung diri. Nah, traumanya ini berawal dari dulu waktu di bangku SD kalau nggak salah ya. Cerita SD atau TK ya, aku lupa. Di bangku SD lah. Nanti di bangku SD ini ternyata si Alia ini pernah ikut kerja kelompok sama temennya. Tapi temennya ini kayaknya nggak pernah ngasih effort yang berlebih. Jadi bagi Alia ini kayak sia-sia dulu, kayak ngapain? Harusnya kalau kamu udah kerja kelompok ini kita harus bikin effort yang keras nih. Tapi teman-temannya ini kayak menghargai usaha yang dilakukan oleh Alia. Sampai kerja kelompoknya udah selesai, si teman-temannya ini nggak menghargai hasil jerih payah yang sudah Alia lakukan. Dari luka yang dialami sewaktu kecil ini membuat si Alia ini akhirnya trauma dan dia tuh memutuskan untuk mengurung diri atau dia enggan bersosialisasi dengan teman-teman sekitarnya. Pokoknya nggak mau lah yang berkaitan dengan relationship itu, dia anti dengan hal itu. Sekedar say hello aja udah, tapi urusan lain lu gue gitu. Dia nggak mau untuk attachment gitu ya, attachment ke teman-teman
terdekatnya itu dia nggak mau hal seperti itu. Takutnya itu akan memicu hal yang seperti terjadi di waktu kecil dulu. So, langkah awal paling tepat sebelum mulai bersama Alia yaitu adalah yes, berteman dengan sepenuh hati dan tanpa motif tersembunyi. Aku tahu ini nggak gampang karena dia juga seorang gadis yang sendiri. Tapi kalau kamu bisa menaruh kepercayaan sama Alia dan Alia sudah mulai percaya kepadamu, niscaya trauma ini pasti akan sembuh dengan sendiri dan jalan ke depannya itu pasti akan lebih mudah. Kelemahan satu lagi yang dimiliki oleh Alia akibat trauma yang mendalam itu adalah ya ini, lone wolf atau penyendiri. Ini gak tahu kalau sudah apa enggak, tapi kursi tempat duduknya dia ini memang biasa dimiliki oleh seorang MC yang penyendiri, guys. Jadi duduk di pojokan samping belakang dekat jendela itu, nah, terus lihat awan. Wah, gila itu udah Hachiman, is that you? Terlepas ini sebuah kerja kelompok atau ini sebuah kerja individu, si Alia ini akan selalu berusaha untuk mengerjakan semuanya seorang diri. Dan ini akan selalu dibarengi oleh trait lain yang kalau kalian introvert atau penyendiri pasti udah tahu nih trait apa. Yes, itu dia menghindari konflik. Karena trauma yang mendalam ini, si Alia ini selalu enggan menghadapi konflik atau menghindari konflik yang ada di depan mata. Si Guze ini tahu bahwa si Alia ini punya trait seperti itu dan dia selalu menyelamatkan si Alia ini di saat-saat yang sudah mulai genting gitu. Jadi kalau kalian ingin meminang Alia, ya jadilah seperti Guze. Jangan sampai si Alia ini udah kalang kabut, nggak karuan gitu kalian baru datang. Nggak, jangan. Harus jadi seperti Guze. Ketika dalam masalah, datangi, bantu. Anjay. Nah, ini mungkin jadi deal breaker bagi kalian. Nah, ini mungkin jadi kelemahan cukup fatal bagi kalian pecinta makanan pedas. Karena ya, pasalnya si Alia ini ternyata nggak kuat makan makanan yang pedas-pedas. Dibawa ke restoran ramen yang dia ada embel-embel nerakanya aja, nggak kuat. Apalagi dibawa ke tempat makanan khas Indonesia. Ayam geprek contohnya. Nggak mungkin lah, nggak bisa. Mati yang ada, Jo. Makanya kalau kalian mengajak Alia makan-makan, pasti untuk cari tempat restoran yang dia itu aman dan menunya bisa dijangkau oleh lidahnya si Alia. Oke, kesimpulannya, biasanya nggak ada kesimpulannya guys. Aku lupa juga narik kesimpulan di 2 episode kemarin tuh. Jadi ini pertama kali ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya aku kasih skor 9,5/10. Waifu yang hampir flawless. Tapi karena ya ada trauma mendalam itu jadi kurang flawless ya. Itu akan jadi PR bagi kalian yang ingin meminang waifu bernama Alia ini. Seperti biasa, video ini mengandung unsur kehaluan 100%. Bagi kalian yang merasakan gejala seperti ingin menikahi waifu 2D, ingin segera ke KUA terdekat bersama waifu tercinta, atau merasakan gejala ingin gonta-ganti waifu setiap musim, segera konsultasikan ke psikolog terdekat untuk mendapat penanganan yang tepat. Seperti biasa, kalau kalian tidak suka, kalian tak pernah sekalian lakukan. Tapi kalau kalian suka, jangan lupa drop the like, comment, dan share video ini ke teman kalian ya. Kalau di YouTube jangan lupa subscribe, dan kalau di IG sama TikTok jangan lupa follow ya. Oke, Jilian sebagai host, sampai jumpa di episode selanjutnya. Keep halu and stay garbage.